Jadi ini adalah pepaya yang sudah dikupas dan sudah dipotong kecil-kecil. Lalu ini kita masukkan ke blender untuk kita blender. Jadi ini ditambahkan air kurang lebih segitu, nanti ditambahkan lagi karena kurang, jadi kurang lebih 100 ml ya. Akan disaring si jus nanas ini ke dalam wadah ini untuk diambil filtratnya saja. Nah, berikut ini filtrat dari buah nanas. Ini udah disaring, jadi begini filtratnya, berwarna puding dan ada sedikit berbusa. Selanjutnya, jika sudah didapat filtratnya yang sudah didapat, lalu akan ada 3 perlakuan. Jadi wadah pertama ini sebagai daging sebagai kontrol, lalu gelas kedua atau wadah kedua ini daging ditambah filtrat nanas ini yang hijau ini, yang tempat hijau ini dalam suhu ruang. Lalu yang ketiga ini dalam suhu dingin. Jadi nanti akan didiamkan selama 1-2 jam. Sekarang kita tambahkan filtratnya ke yang suhu ruang, kurang lebih sampai dagingnya tenggelam. Lalu yang suhu dingin. Jika sudah seperti ini, lalu yang suhu dingin akan ditaruh di lemari pendingin dan suhu ruang ini akan ditaruh di suhu ruang dan dalam keadaan ditutup gitu. Nah, ini sudah didiamkan selama kurang lebih 1 jam dan suhu ruang dan suhu dingin ini semakin kayak lebih besar gitu. Pada uji papain ini, pertama yang dilakukan yaitu pepaya diambil kulitnya, setelah itu dihaluskan dan ditambahkan dengan 100 ml air, lalu disaring untuk memisahkan ampas dan filtratnya. Berikut hasilnya. Selanjutnya di sini ada filtrat dari papain, ada susu full cream, ada air dan daging ayam. Yang pertama dilakukan yaitu untuk uji kontrol, daging ayam dimasukkan ke wadah, lalu ditambahkan dengan air secukupnya. Berikut hasil dari percobaan. Selanjutnya yaitu uji pada filtrat papain pada suhu ruang. Pertama dimasukkan daging ayam ke dalam wadah, selanjutnya ditambahkan dengan filtrat papain yang sudah disaring tadi. Berikut hasil dari percobaan pada suhu ruang, dagingnya lebih besar. Berikutnya yaitu uji papain pada suhu dingin. Masukkan kembali daging ayam ke dalam wadah. Selanjutnya ditambahkan dengan filtrat papain yang sudah disaring tadi. Berikut hasil pada suhu dingin, dagingnya terlihat lebih kecil dibandingkan suhu ruang. Sekarang akan kita tambahkan susu. Jika kepisah dengan susu, maka isolasi dari bromelin ini berhasil. Ini yang untuk suhu ruang. Dan ini suhu dingin. Ini dengan susu full cream. Lalu kita kocok homogen apakah tercampur atau tidak. Ternyata hasilnya adalah dia terpisah dari susunya terpisah dari si enzim bromelin ini. Berarti ini menandakan bahwa isolasi dari enzim bromelin sebelumnya itu berhasil.
Selanjutnya yaitu aktivitas enzim pada papain. Yang pertama yaitu isolasi dari hasil dari papain tadi ditambahkan dengan susu. Lalu hasilnya yaitu tidak tercampur atau terpisah. Selanjutnya yaitu aktivitas enzim pada suhu dingin. Hasil dari isolasi enzim tadi dicampurkan dengan susu. Selanjutnya yaitu hasil dari percobaan. Selanjutnya adalah uji aktivitas enzim katalase dengan sampel hati ayam, sawi hijau, daun pepaya, kentang, dan wortel. Pertama, nanti sampelnya itu akan dihaluskan dengan blender, ditambahkan air, lalu disaring untuk diambil ekstraknya. Kemudian dimasukkan ke masing-masing tabung reaksi yang sudah diberi label. Setelah itu, tambahkan 10 tetes H2O2 ke dalam tabung reaksi, lalu dikocok dan diamati gelembungnya. Lalu dilakukan tes uji nyala dengan memasukkan bara api ke dalamnya dan dilihat nyala apinya. Lalu itu pada daun pepaya juga prosedurnya sama. Nah, setelah dikocok, nah itu ternyata terbentuk sedikit gelembung, lalu dites dengan bara api. Dan ini pada wortel juga ditambahkan H2O2, dikocok ternyata tidak ada gelembung yang terbentuk. Dites dengan bara api juga ternyata mati bara apinya. Lalu itu pada kentang juga ditambahkan dengan H2O2, dikocok, ternyata terbentuk gelembung yang cukup banyak. Nah, lalu itu pada hati ayam. Nah, ternyata gelembungnya sangat banyak yang terbentuk dan dites uji bara api juga. Nah, ini berikut hasil uji aktivitas enzim katalase pada sampelnya. Pada gelembung dan nyala api itu membuktikan bahwa pada sampel terdapat enzim katalase yang dapat mempercepat penguraian hidrogen peroksida menjadi oksigen dan air. Nextnya, uji enzim katalase ini dilakukan pada pelakuan asam, yaitu menggunakan cuka. Jadi prosedurnya masih sama, sampel dimasukkan ke tabung reaksi, bedanya ini ditambahkan cuka juga supaya dapat melihat aktivitas enzim katalase dalam suasana asam. Nah, itu juga pada kentang. Dilihat juga gelembung yang terbentuk lalu dilakukan uji nyala. Lalu itu pada sawi ditambahkan cuka dan juga H2O2. Nah, ternyata terbentuk gelembung sedikit. Lalu juga di wortel ternyata tidak ada gelembung yang terbentuk lah, dan juga bara apinya tidak menyala ya. Lalu itu hati ternyata terbentuk sangat banyak gelembung, dan juga saat dilakukan uji nyala apinya besar juga. Uji aktivitas enzim katalase dalam suasana asam di suhu ruang. Suasana asam uji juga dilakukan pada suasana basah, yaitu dengan menggunakan baking soda. Yang pertama itu pada ekstrak sawi yang ditambahkan dengan baking soda dan juga H2O2, ternyata banyak gelembung yang terbentuk. Lalu di tes uji nyala, ini pada kentang, ternyata gelembungnya terdapat juga ya, walaupun tidak begitu banyak. Lalu itu pada daun pepaya, nah itu pada wortel ditambahkan dengan baking soda dan H2O2, ternyata gelembungnya tidak ada ya. Nah, itu pada hati prosedurnya juga sama. Wow, ternyata banyak terbentuk gelembung. Berikut hasil uji aktivitas enzim katalase di suhu ruang pada suasana basah. Ternyata hati tetap menghasilkan gelembung yang paling banyak dan juga nyala api yang paling besar. Uji enzim katalase dilakukan pada suhu panas dengan perlakuan asam, yaitu menggunakan cuka juga. Pertama, ekstrak kentang sudah dimasukkan ke tabung reaksi, lalu ditambahkan cuka panas dan H2O2.
dan dikocok, diamati gelembungnya, lalu dilakukan tes uji pada api. Nah ini pada daun sawi, tambahkan cuka dengan 22. Nah itu dilakukan uji nyala juga. Lalu itu pada daun pepaya, prosedurnya juga masih sama. Lalu itu pada wortel, tambahkan cuka dan H2O2 juga. Lalu diuji bara api, uji nyala. Dan ini yang terakhir pada hati ayam, tambahkan H2O2 dan juga cuka panas. Ternyata tercipta nyala api yang besar dan juga yang banyak. Tabel hasil uji aktivitas enzim katalase pada suhu panas dengan perlakuan pada suasana asam. Selain itu, uji ini juga dilakukan pada suhu panas dengan perlakuan basah, yaitu dengan menggunakan baking soda yang sudah dipanaskan. Prosedurnya sama dengan yang asam, yaitu sampel ditambahkan dengan baking soda panas, lalu ditambahkan dengan H2O2. Itu dikocok, ternyata kentang sedang ya gelembungnya, lalu dilakukan uji nyala. Nah ini pada wortel, tambahkan baking soda panas dan H2O2 juga, ternyata tidak terbentuk gelembung, nyala apinya juga tidak ada. Lalu itu pada daun pepaya, tambahkan baking soda dan juga H2O2, ternyata diciptakan gelembung yang sedikit, tapi nyala api yang cukup besar. Pada sawi ditambahkan baking soda panas dan juga H2O2, ternyata banyak ya gelembungnya, lalu dilakukan uji nyala juga. Dan ini pada hati ayam, ternyata gelembung yang terbentuk itu banyak sekali, dilakukan uji nyala juga. Ini tabel hasil uji aktivitas enzim katalase pada sampel yang dipanaskan ditambahkan H2O2.